Nah, nanti itu ada rekaman di setiap pertemuan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada halangan ketika Zoom, tidak bisa mengikuti Zoom, kemudian izin atau sedang kurang enak, kurang fit ya badannya, itu bisa konfirmasi via WA ya, via WA. Dan nanti itu akan didata juga. Tapi jangan pura-pura ada kesibukan, pura-pura sakit. Yang penting ada konfirmasi dan teman-teman harus ingat, teman-teman di sini berniat untuk belajar, jadi harus dimaksimalkan waktunya. Gitu. Itu pesan saya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Oke. Berikutnya, saya mau tanya dulu satu persatu untuk nggak satu persatu sih, paling perwakilan aja. Cung di sini yang karyawan? Kak, Saya Hadir. saya. Oke. Coba saya mau perwakilan satu deh. Siapa ya? Kak Zainul Mutakin. Oh iya Kak. Oke. Saya mau pin. Kak Zainul, boleh memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Jakarta Selatan, pekerjaan sebagai office boy dan saat ini baru semester 1 di Universitas Pamulang, jurusan manajemen, baru kuliah. Oke, Ya, berarti baru masuk ya? ya baru masuk. Baru belum masuk dong, Oh, mau, karena baru mau ya? baru mau UAS, minggu depan UAS. Minggu depan UAS UAS. semester 1. Ya. Oke. Kak, kenapa mau belajar akuntansi padahal jurusannya manajemen? Apa kayaknya penting sih Kak Penting. untuk ya di kerjaan atau untuk awalnya untuk menghadapi UAS juga sih tadinya awalnya. Oke. UASnya udah beres belum? Nanti Sabtu depan. Akuntansinya udah, UAS akuntansinya? Belum, nanti Sabtu depan. Sabtu depan. Pengantar akuntansi 1 ya? Ya. Oke, materinya tentang apa yang diujikan? Kisi-kisinya? Belum dikasih sih kisi-kisinya. Ya cuma Oh, mempelajari dari materi-materi sebelumnya aja. oke. Nggak dikasih kisi-kisi. Coba, Ya. ada yang ingat nggak materi apa yang dipelajari di semester 1 di Unpam? Apa ya, akuntansi banyak sih soalnya belum buka-buka lagi. sambil kerja. Oke, Paling arus kas apa harus ya, kas. buku besar, jurnal, Mm-mm. macam itu. Oke, di pengantar 1 ya. Terima kasih ya, Kak Zeno. Ya, saya akan bahas. Sama-sama. Tadi berdasarkan pernyataan dari Kak Zainul, beliau adalah seorang mahasiswa Universitas Pamulang, sambil bekerja, sambil kuliah, lalu ambil pembelajaran di luar kampus, yaitu les akuntansi online ini. Nah, di semester pertama itu pembelajarannya siklus akuntansi atau pengantar akuntansi 1. Pengantar akuntansi 1 itu materinya meliputi 1 jurnal umum, 2 buku besar, 3 neraca saldo, dan seterusnya sampai ke laporan keuangan. Nah, di sana baru akan merambat ke akuntansi keuangan. Mengenai apa? Mengenai piutang, mengenai arus kas, mengenai rekonsiliasi bank. Nah, teman-teman di sini ada yang udah UAS akuntansi belum?
Akuntansi udah? Oke, gimana rasanya menghadapi UAS akuntansi? Deg-degan. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Pusing. Pusing. Pembelajarannya susah? Materinya susah? Karena linjur. Linjur. Oke, udah semester berapa, Kamel? Aku udah semester 3. Kemarin 3. nggak tahu bisa UAS. Oke. Udah semester 3 belum bisa bikin laporan keuangan. Banyak kasusnya yang seperti itu. Jangankan yang semester 3. Yang semester 7 aja yang udah mau skripsi, balik lagi pembelajarannya ke dasar. Yang mau kerja, jadi akunting, belajar lagi dasar. Jadi intinya dasar itu ibaratnya fondasinya gitu. Nah, selanjutnya saya mau tahu dulu motivasi teman-teman belajar ke sini apa? Apa yang dilihat di sini? Kenapa kok nggak ambil di luar selain di sini lesnya? Padahal ini online, nggak tatap muka secara face to face langsung gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena udah lebih mudah, jadi nggak harus datang tempatnya, berhubung Oke. saya lokasinya sedikit susah jangkauannya kan, Oke. asalkan ada internet Bisa jalan ya. bisa jalan. Yang penting ada internet, jadi kalau aku lebih suka dengan internet sih. Oke. Kata Widya, Kak Rizka jelasinnya jelas. Iya, jelasinnya jelas. Nanti dicoba sama teman-teman. Nah, di sini ada beberapa orang yang udah ikut volume sebelumnya, cuman pengen ikut lagi buat memperdalam. Terima kasih banyak ya sudah bergabung kembali dan kita bakalan bahas secara tuntas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita di pertemuan pertama ini saya nggak akan ngasih materi dulu, mau ngobrol-ngobrol aja dulu. Apa sih kesulitan kalian belajar akuntansi? Yang paling punya unek-unek di akuntansi siapa? Adil. Siapa? Satu orang dulu. Nah, sebut nama. Wulan, boleh pertama? Oke, boleh sok. Saya pilih. Yang pertama itu karena dulu itu SMA-nya itu IPA. Sebenarnya dulu mau ambil SMK akuntansi tapi kayak masih ambil nggak ya, jadinya ambil IPA. Oke. Pas kuliah, saya kuliah di Unpam juga. Oke. Saya sekarang semester 4 akuntansi S1. Nah itu masih bingung. Jadi pas awal-awal masuk itu ngangong-ngangong karena ngapain ya belajar apa ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Sedangkan teman-teman yang lain tuh pada udah bisa jurnal, udah bisa ini itu. Sedangkan saya kayak, loh ini dapetnya dari mana, debit kredit itu dari mana gitu kan. Masih bingung Kak sebenarnya. Terus makin kesini kok makin kayak semester 4 kok jadi kayak hilang arah ya, nggak punya pondasi apa-apa gitu kan. Takutnya makin semester tua makin tambah bingung jadinya. Teman saya ada share ini di grup kelas, jadi ya udah deh coba ikut aja, siapa tahu pembelajarannya bisa diterima di otak saya. Oke. Gitu. Jadi emang bingung dari awal ya? Iya benar, karena memang nggak ada basic apa-apa, nggak tahu gitu. Soal akuntansi itu nggak, tetapi minat terhadap akuntansinya itu tinggi. Oke. Gitu. Belum sempat nyerah kan? Enggak sih, soalnya udah di tengah jalan nih, kalau mau mundur juga sayang juga ya. Mau tetap lanjut di akuntansi? Iya tetap, insya Allah. Nggak akan pindah ke teknik? Enggak. Oke. Terima kasih ya, Wulan. Oke, saya Iya. jelasin dulu. Akuntansi nih, banyak kasus di kelas saya atau yang privat tuh memang kebanyakan yang lintas jurusan. Nah, banyak banget keluhan-keluhan tentang, Kak saya udah semester sekian, belum bisa akuntansi, hilang arah tadi katanya, terus maju kena, mundur kena, mau mundur, udah tanggung semester 5, semester 6, udah mau skripsi juga. Mau maju, kayaknya nggak sanggup gitu. Nah, alhasil solusinya adalah ya udah tetap bertahan dan harus bisa
ngadepin apa yang ada di depan gitu. Nah, berikutnya untuk apa? Pembelajarannya saya kasih solusi seperti apa? Pelajari dari dasar, tetap dari dasar. Kayak siapa ya? Contoh, ada mahasiswa saya yang awal kuliahnya di universitas apa? Sekarang di Budi Dharma, Unsika kalau nggak salah. Pokoknya di daerah Karawang, sampai pindah kuliahnya karena pembelajarannya susah akuntansi. Tapi pindah ke kampus satunya setelah ikut les jadi bisa. Nah, setelah ditelaah kesalahannya apa? Kesalahannya si mahasiswa tersebut memang nggak belajar gitu. Jadi kayak terpaksa masuk kuliah ke akuntansi itu karena dorongan orang tua yang memang mengharuskan masuk akuntansi. Tapi akhirnya setelah dipelajari jadi bisa. Kuncinya di mana? Kuncinya konsisten belajar. Kalau konsisten pasti bisa. Walaupun sekarang udah terlambat ya. Misalkan udah ngerasa saya udah semester tua, balik lagi belajar ke dasar kayak gengsi banget gitu. Hello, udah semester 6, udah semester 4, balik lagi ke pembelajarannya ke semester 1 gitu. Merasa gengsi. Nah, itu yang harus dibuang perasaan itu. Balik lagi. Nanti Kak izin OT punya recommended les bahasa Inggris. Oke. Saya juga lagi mau les bahasa Inggris tapi di Garut. Buat persiapan S2 kebetulan. Siapa barusan yang nanya ke Angga ya? Nanti bahas les Inggris bareng. Secara personal aja ya. Nah, balik lagi sekarang ke akuntansi. Nanti di kelas ini saya akan kasih tips pertamanya dari pembahasan jurnal umum kan. Di sini yang belum bisa bikin jurnal siapa, Cung? Yang masih debit apa, kredit apa, terus Cung. kenal. Saya kan masih bingung akun-akun, bingung juga Kak. Cung. Ya. Semuanya Oke. overall. Tapi dia maunya sekarang aja Kak mulainya, soalnya besok Nggak boleh. Nanti yang lain bakal bingung. Jadi gini, di pertemuan pertama itu harus tahu dulu permasalahan kalian tuh apa. Khususnya untuk saya gitu. Jadi nanti saya tuh kasih tips-tips buat masing-masing supaya bisa istilahnya cari dulu masalahnya baru kasih solusinya gitu. Nah, ya boleh. Kak Leli gimana? Ini Kak, perkenalkan nama Boleh. saya Leli Huda. Perkenalkan Kak, saya Leli Huda, saya dari Padang. Ya, Sebenarnya saya sekarang udah PNS di kantor kesehatan di Padang. baik Terus Kak. saya juga mengikuti UT udah semester 6. Sebenarnya pindahan sih dari D3 terus nyambung ke S1. Oke, Jadi ekstensi. aja. Iya, jadi mungkin di grup ini kalau nggak salah mungkin saya yang paling tua karena umur saya udah 44 tahun Kak. Jadi Ada kayaknya ada yang lebih lagi. ada yang nggak tahu sih. Jadi alasan saya umur saya udah 44 tahun. Jadi dulu saya D3 akuntansi itu BP 97 di UNAN. Oke. D3. Oke. Terus habis itu langsung kerja dapat PNS. Kebetulan saya memang di bagian keuangan, cuman saya ngurus PPABP gitu, belanja pegawai maksudnya gaji. Jadi nggak ada hubungannya dengan akuntansi. Nah, kemarin itu tergelitik karena anak saya yang nomor 1 udah kuliah juga gitu loh. Jadi anak saya nomor 2 juga ngambil IPS. Dia juga sekarang ikut lagi gencar-gencarnya ikut Olimpiade ekonomi gitu loh. Jadi terkait akuntansi. Jadi saya agak tersindir karena bapaknya IPA gitu. Bapaknya teknik. Kok mama akuntansi nggak bisa, makanya saya ngikut lagi gitu, jujur aja. Kemarin saya emang waktu semester 6 ya, kemarin kan udah tuh ujian di UT gitu kan, ujiannya tatap muka gitu. Memang saya keteteran sih, cuman yang untuk lab kan kami cuma lab akuntansi,
itu saya disuruh buat jurnal, saya disuruh buat jurnal balik. Cuman permasalahannya saya nggak tahu apa saya yang salah, apa dosennya yang salah. Cuman neracanya nggak balance. Ya Allah, jadi ya gitu. Cuman saya semangat aja sih Kak ngikut karena saya juga mau ngelajar lagi dari awal biar sama-sama sama anak-anak gitu aja permasalahan. Jadi kalau dibilang saya berkecimpung di akuntansi enggak, cuman saya ngambil kuliah akuntansi, saya enggak akuntansi, cuman sejujurnya kalau debit kredit saya bisa, persamaan akuntansi saya bisa, cuman kalau anak saya nanya, ini kenapa di sini mah, ini kenapa begini, saya nggak bisa nerangin gitu. Karena dulu perasaan dosen saya itu pernah nerangin. Jadi seperti kita beli sesuatu, ini gitu. Cuman saya lupa gitu, karena waktu itu saya sibuk dengan ekskul sibuk di Senat, sibuk di BEM, jadi ya begitu. Itu Kak permasalahannya, cuman saya mohon bantuannya aja, insya Allah saya mau ngikutin. Cuman pertanyaan saya Kak, nanti soalnya latihan kita seperti apa ya Kak? Apakah kita harus buat PDF? Ya ini karena jujur aja sekarang saya keluarga lagi ada acara, saya di rumah keluarga, jadi saya lari gitu keluar. Enggak, pertemuan pertama nggak akan ada tugas dulu. Kita masih ngobrol-ngobrol aja. Cuman sekedar informasi, kalau kita masuknya jam 8:30, kita masuknya jam 7:30 ya Kak ya. Kalau hari Jumat saya pulangnya jam 5. Jadi nyampe di rumah tuh udah jam 6:30. Maghrib jam 6:30 kalau kami di Padang. Jadi ya saya usahakan lah, insya Allah saya usahakan gitu. Oke, nggak apa-apa telat, yang penting. Semangat Kak, insya Allah. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Ya. Kakak, Ibu. Jadi lucunya di kelas saya tuh bukan hanya mahasiswa baru aja, tapi ada mahasiswa baheula gitu. Mahasiswa lama, terus ada yang udah kerja, udah umurnya 40 sekian tapi masih semangat belajar. Itu kerendeman kelas ini. Tapi itu jadi suatu beragaman gitu di kelas. Karena ternyata bukan yang muda-muda aja yang pengen belajar, tapi yang udah dewasa juga pengen belajar lagi dari dasar. Nah, tadi ada permintaan dari Wulan katanya. Pengen belajar saya kasih ini deh. Saya kasih satu kunci ya. Buat grup pribadi. Nggak ada grup pribadi nggak ada. Oke. Satu kunci buat teman-teman bisa jurnal aja dulu. Nih. Tapi cuma satu ya. Sepakat satu ya. Di pertemuan ini satu ya. Iya Kak. Nah, tentang Oke, Kak. Oke, tentang teman-teman bakal bisa bikin jurnal. Saya terangkan dulu permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan itu kan ada 5 di sektor privat itu atau di perusahaan itu. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, dari 5 laporan itu adalah akibat dari siklus akuntansi yang benar. Jadi kalau siklus akuntansinya benar, laporan keuangannya bakal benar. Nah, kuncinya laporan keuangan benar itu ada di jurnal umum. Basicnya itu di jurnal umum. Ada istilah, kalau jurnal umum balance, atau kalau jurnal umum tidak seimbang atau tidak balance, itu berarti salah, ya. Kalau nggak seimbang berarti salah. Kalau seimbang pun belum tentu benar. Itu jurnal umum. Kemudian, ketika di jurnal umum balance atau seimbang, kenapa masih dikatakan belum tentu benar? Jadi benarnya itu, kategori benar di jurnal umum itu ada apa? Gitu, hal apa? 1, kategori benar untuk jurnal umum, yang utamanya seimbang saldonya. Saldo akhir di jurnal umum wajib seimbang. Ya. Yang kedua, wajib benar akunnya. Yang ketiga, wajib benar nominalnya di setiap akun. Nah, itu 3 kategori benar di jurnal umum. Makanya, kalau nggak seimbang udah pasti salah. Tapi kalau seimbang pun
masih belum tentu benar. Nah, kategori benarnya benar benar saldonya, benar nominal di setiap akun, dan benar juga di posisi akunnya dan nama-nama akunnya. Itu wajib benar. Untuk mengetahui posisi akun yang benar, kita harus tahu yang namanya satu, klasifikasi akun. Yang kedua, saldo normal akun. Nah, yang akan saya sampaikan sekarang untuk bekal pembelajaran di pertemuan selanjutnya, untuk materi pertama nanti yang akan turun, saya mau kasih tahu dulu bahwa di dalam akuntansi itu ada 5 klasifikasi akun. Ya. Ada yang tahu nggak 5 klasifikasi akun itu? Ada yang udah tahu belum? Modal, beban, pendapatan, sama Halah lupa. lupa kurang dua. Apalagi? Boleh, Jessica silakan. Modal, hutang, harta, beban pendapatan. Modal, pendapatan. Oke. Siapa lagi? Cung. Boleh. Sepira silakan. Aset, utang, modal, pendapatan, beban. Aset, utang, modal, pendapatan, beban. Oke, terima kasih. Aset, utang, modal, pendapatan, beban. Sip. Tadi ada yang jawabnya aset, utang, modal, pendapatan, beban. Ada juga yang jawabnya selain itu. Jadi modal dulu tadi yang disebutin, terus ada yang lainnya. Nah, saya perlu sampaikan dalam klasifikasi akun atau dalam menyebutkan kelompok akun wajib berurutan. Oke, debit kredit abaikan dulu. Nanti pasti dikasih paham, ya. Sekarang saya mau sampaikan dulu tentang klasifikasi akun. Di klasifikasi akun itu, ini baru ngobrol ya, jadi belum saya tampilkan materi apapun, cuma baru ngobrol aja, ya. Nyantuy dulu. Di klasifikasi akun itu, teman-teman harus tahu, harus hafal secara berurutan, ya. Apa aja? Nomor 1, wajib aset. Nomor 2, wajib kewajiban. Wajib menyebutkan kewajiban. 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas atau modal. Oke. 4 pendapatan. 5 baru beban. Nah, itu basic banget. Walaupun basic, tapi orang-orang kadang menyepelekan tentang menyebutkan atau istilahnya menghafalkan klasifikasi akun. Padahal itu adalah hal yang paling basic yang nggak kelihatan manfaatnya. Padahal kalau nggak hafal, itu nggak akan tahu akun apa yang wajib digunakan pada saat menyajikan suatu transaksi atau saat menjurnal transaksi. Oke, sekali lagi. Siapa yang udah bisa menyebutkan urutan klasifikasi akun, Cung? Oke, boleh silakan. Saya Pira. Aset, kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan, beban. Sekali lagi. Aset, 1 aset, 2 kewajiban, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa menyebutkan, Cung? Saya, Kak. Silakan. Pertama aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas atau modal, keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Oke, bagus. Nah, udah sampai situ ya. Yang lain bisa mengikuti? Bisa, Kak. Oke. Insya Allah bisa. Siapa yang Insya belum Allah bisa. hafal? Yang belum hafal? Cung. Yang belum hafal, Cung, ada? Bisa. Oke, bagus. Kalau bisa, kita lanjut. Ketika
kita sudah hafal tentang klasifikasi akun itu, ya, itu belum masuk ke klasifikasi akun sih, itu baru ketuanya ibaratnya. Ketua kelompok akun itu ada 5. 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban. Nah, nanti dari kelima ketua tersebut ada anggota-anggotanya. Di aset ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar dan aset tetap ada urutan-urutannya lagi. Kemudian ada kewajiban, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Kemudian di ekuitas, kalau di ekuitas nggak ada ketua lagi sih, cuma nanti ada anggota-anggota aja. Yang keempat ada pendapatan, pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang kelima beban, beban juga ada operasional dan beban non-operasional. Nanti apakah akan dikasih rangkaian-rangkaian akun? Pasti dikasih. Oke. Setelah itu, ya, setelah teman-teman paham dan hafal ketuanya, nanti aturan untuk menyimpan debit kredit atau kas bertambah di mana, kemudian kewajiban berkurang di mana, bertambah di mana, itu bakalan tahu ketika saya sudah kasih tahu yang sekarang. Yang kelima udah aman? Yang kelima akun tadi udah tahu? Udah, Oke. Kak. Kalau udah tahu, teman-teman harus tahu yang namanya saldo normal akun. Apa itu saldo normal? Nah, di saldo normal itu, selain manfaatnya untuk bisa menjurnal, tapi itu juga untuk bisa membaca laporan keuangan. Baca laporan keuangan bukan seperti baca novel, bukan seperti baca buku. Kayak baca doang gitu. Enggak. Tapi ada interpretasinya dari angka-angka tersebut. Contoh, ada di laporan neraca, ada nominal 100 juta misalkan. Di neraca 100 juta untuk akun kas. Nah, tanpa kita melihat akun tersebut ada di sebelah debit dan kredit, kita bakal udah langsung tahu kalau kita udah tahu hukum atau udah tahu posisi normal akun itu ada di mana sih gitu, fungsinya. Yang pertama harus untuk bisa membuat laporan keuangan, yang kedua untuk bisa menginterpretasikan laporan keuangan. Nah, itu fungsinya dasar. Nah, sekarang saya akan kasih tahu. Tadi dari 5 kelompok akun, ya, untuk posisi normal akun itu, ketika bertambah dan berkurang dan posisi normalnya ada di mana, sekarang ikutin. Lihat 5 jari saya. Fokus. Udah fokus? Udah, Kak. Tidur sekarang. Oke. 5 jari untuk 5 kelompok akun. Sebutkan. 1. Aset. Aset. Semuanya. 1. Aset. 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 2 kewajiban. 3 Pendapatan 5 beban. Pelan-pelan Pak Supir. Bentar tuh. Satu-satu. 1 apa? Aset. Satu aset. 2. Kewajiban. Hutang atau kewajiban. Ekuitas. Modal, ekuitas. Oke. 4. Pendapatan. 5. Beban. Oke, bagus. Ini saya matanya jadi ke kiri soalnya kalian disimpan di sebelah kanan, bukan kiri, ding. Sebelah kanan saya jadi. Oke, saya ke tengah sekarang. Nah, tapi nanti saya nggak akan kelihatan dong. Dari recordnya. Ini aja deh. Oke. Tadi udah disebutin untuk ketua-ketua kelompok akun. Nah, sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya atau apa posisi akun ketika bertambah dan ketika berkurang. Berikut dengan normalnya di mana. 5
kelompok akun. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, sekarang teman-teman harus setujui dulu. Ketika tangannya ke atas, itu posisinya adalah debit. Ya. Ketika tangannya ke bawah, jarinya ke bawah berarti kredit. Setuju? Setuju. Oke. Oke. Berikutnya, ketika posisi semua kelompok akun bertambah, tangan kita akan seperti ini. Ada yang bingung? Bingung. Jadi Bingung. kalau aset sama beban bertambah itu gini ya. Semua kelompok akun ketika bertambah posisi tangan kita seperti ini. Oh, iya. Oke, artinya adalah tadi sudah disetujui kan 5 jari tangan untuk 5 kelompok akun? Setuju? Setuju. Oke. Untuk tangan kita yang ke atas itu artinya Debit. 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 Untuk jari tangan yang ke bawah itu artinya Kredit. oke. Ketika bertambah seluruh akun, maka tangan kita posisinya seperti ini. Oke, artinya adalah Ini. aset bertambah di Debit. mantap. Beban bertambah di debit. Oke. Terus jangan dulu ke beban, ini belum. Nah, ulang. Aset bertambah di Debit. oke. Kewajiban bertambah di Kewajiban bertambah kredit. oke. Kuitas Modal bertambah di bertambah kredit. kredit. Oke. Pendapatan bertambah di kredit. Beban bertambah di Debit. Debit. Mantap. coba. Saya belum berjelasin panjang lebar. Ada yang bisa langsung hafal untuk ini? Cung. Saya. Coba. Sok, boleh. Siapa Kalau mau nih? coba harus on cam. Aku. Sok on cam. Bentar Wulan, itu Siti apa? Nur Khalifah dulu. On cam. Off cam, Kak. On cam atuh biar kelihatan. Ajarin ke yang lain. On cam bentar. Bisa di face-nya. Sok atuh bolehlah sebutin aja. Untuk aset itu bertambah di debit, kewajiban itu bertambah di kredit, ekuitas di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Oke. Sekarang Wulan. Wulan pakai tangan Wulan. Boleh. Yang ini aset bertambah debit, telunjuk kewajiban bertambah kredit, yang jari tengah modal bertambah kredit, yang keempat pendapatan bertambah kredit, yang kelima jari kelingking adalah beban bertambah debit. Aduh. Ketika nyebutin beban, capek banyak beban. Oke. Terima kasih ya untuk Wulan dan Siti tadi udah memaparkan hasil dari ingatannya. Baru sekali diajarin udah langsung ingat. Yang teman-teman lainnya yang belum kebagian nanti tunjukkan ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu sebelum ke pembahasan yang barusan. Ada mahasiswa atau ada seseorang yang mempelajari akuntansi mempunyai mindset bahwa mindset bahwa yang di debit itu selalu bertambah dan yang di kredit itu pasti berkurang. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena tidak semua yang di debit itu bertambah dan tidak semua yang di kredit itu berkurang. Buktinya apa? Buktinya barusan. Ada yang bertambah di kredit, ada yang bertambah di debit. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa
Aset bertambah debit, kewajiban bertambah kredit, kemudian ekuitas bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Maka kalau berkurang, itu kebalikannya. Yang tadinya di debit bertambah, berarti pas berkurang di kredit. Berarti. Nah, yang awalnya bertambah di kredit berarti pas berkurang di debit. Paham? Kak, perbedaan debit dan kredit itu gimana? Perbedaannya hanya sebatas posisi aja. Debit dan kredit itu sebatas posisi, istilahnya tempat gitu. Ada Bandung, ada Jakarta. Kalau bertambah, yang pertamanya di Bandung, kalau pas berkurang, balik ke Jakarta gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi debit dan kredit itu hanya sebatas posisi. Tidak tidak menjelaskan atau tidak sebagai perwakilan sesuatu yang semuanya bertambah atau berkurang. Karena ada orang yang mempunyai pemikiran bahwa yang bertambah itu di debit, yang berkurang itu pasti di kredit. Enggak. Jadi tidak semuanya. Nggak apa-apa, yang belum paham, yang penting ingat ini aja dulu. Nanti pas pembuatan jurnal pasti paham fungsinya untuk apa. Siapa barusan? Rafisa ya, Rafisa. Rafisa. Oke. Tapi Rafisa udah ingat belum? Rafisa udah ingat belum? Yang bertambah di debit dan yang bertambah di kredit udah ingat belum? Udah. Oke. Yang penting ingat aja dulu. Jangan dulu memikirkan fungsinya buat apa dan itu bakal diapakan. Karena belum dikasih tahu materinya untuk apa. Ya. Yang penting kasih bekal istilahnya. Dibekalin dulu. Oke, udah paham sampai situ? Udah. Udah. Kak, Oke. mau izin tanya dong. Boleh. Dari 5 itu tuh udah pasti ya, Kak? Maksudnya kayak tadi aset sama beban itu kan bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Kalau misalnya kewajiban, ekuitas atau modal sama pendapatan itu kan bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Oke. Ya kan? Itu tuh udah pasti ya, Kak? Udah pasti. Sesuatu yang dipelajari secara standar, itu aturannya udah pasti sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, SAK. Nah, Standar Akuntansi Keuangan itu diadaptasi dari Standar Akuntansi Internasional, yaitu IFRS. Nah, berikutnya, dari IFRS itu diadaptasi menjadi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Yang namanya Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia udah pasti itu aturannya berlaku umum. Nah, sekarang saya bahas. Kenapa ada jurusan akuntansi di kampus? Karena itu fungsinya untuk mempelajari standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara kita. Kalau penyajian laporan keuangan tidak mempunyai standar, coba, ada yang akan bisa membaca laporan keuangan suatu perusahaan nggak? Nggak akan ada, karena masing-masing itu pasti punya apa namanya, cara penyajian masing-masing misalkan. Punya haknya masing-masing buat menyajikan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan tidak mempunyai standar, pasti penyajian laporan keuangan nggak akan ada yang sama. Pasti beda-beda. Saya mah menyajikan kas, misalkan bertambahnya di kredit. Seperti laporan mutasi rekening misalkan. Di bank kan bertambahnya di kredit. Karena apa? Karena tabungan nasabah itu dianggapnya sebagai utang bagi bank. Makanya ketika kita nabung, maka mutasinya adalah di kredit. Tapi kalau di akuntansi, pencatatan laporan keuangan, ketika kas kita bertambah, itu pasti di debit. Dan itu udah pasti aturannya. Ya, begitu Amelia. Oke, makasih, Kak. Oke, sip. Jadi sekali lagi, yang namanya pembelajaran akuntansi, itu aturannya udah pasti. Nggak ada yang kira-kira atau kemungkinan, nggak ada istilah kemungkinan, nggak ada istilah kira-kira. Di akuntansi itu udah pasti aturannya. Jadi apapun yang dipelajari di sini, itu udah sesuai dengan standarnya. Kenapa? Karena ya bikin laporan keuangan harus berstandar, harus ada standarnya. Tuh.
Paham sampai situ? Paham, Kak. Paham. Oke. Paham, Kak. Sip. Sekarang balik lagi. Tadi udah dikasih dua apa ya? Dua pembelajaran mengenai apa itu posisi akun dan apa itu kelompok akun. Itu fungsinya untuk apa? Saya kasih tahu sekarang. Fungsinya adalah nanti teman-teman di materi pertama itu akan mempelajari mengenai jurnal umum. Yang mana jurnal umum itu adalah proses rekapitulasi transaksi. Jadi di suatu perusahaan itu kan ada yang namanya transaksi ya. Ada transaksi. Di setiap harinya pasti ada bukti transaksi. Nah, yang namanya bukti transaksi itu pasti akan disajikan berupa laporan keuangan. Ya. Nah, laporan keuangan itu tidak serta-merta dari bukti transaksi langsung jadi laporan keuangan, enggak. Tapi diolah dulu. Dari jurnal umum ke buku besar, ke neraca saldo, ke jurnal penyesuaian, ke neraca saldo setelah penyesuaian, baru ke laporan keuangan. Nah, ada tahapan sebelumnya, sebelum menyajikan laporan keuangan. Jadi teman-teman harus bisa di prosesnya itu. Nah, pembelajaran jurnal umum, tanpa teman-teman memahami posisi akun, tanpa memahami klasifikasi akun, itu nggak akan bisa. Hasilnya bakal nol. Bakal ngaco. Karena standarnya nggak hafal. Kas bertambah di mana? Di debit. Kenapa? Karena mengikuti aturan aset. Kenapa mengikuti aturan aset? Karena kas adalah termasuk anggotanya aset. Itu contoh kecilnya. Itu. Bisa dipahami? Jadi Bisa. Oke, Bisa, ada lagi? Ada yang mau tanyakan dulu lagi? Sok permasalahan-permasalahan di akuntansi kalian boleh diungkapkan di pertemuan pertama karena nanti di pertemuan selanjutnya Maaf Kak, mau bakal tanya. materi. Boleh? Kalau untuk di perusahaan kayak bagian accounting itu kira-kira gimana ya Kak? Persiapannya tuh apa aja ya? Oke. Ini saya cerita tentang pengalaman saya jadi akunting pernah, jadi bagian mengatur atau manajemen keuangannya pernah saat ini. Nah, jadi pada saat seleksi ya. Pada saat seleksi itu minimal bisa menyajikan laporan keuangan. Itu basicnya banget. Jadi dites untuk hikmah, untuk mengetahui anggota-anggota setiap kelompok, akun gimana ya Kak? Nanti saya akan share anggota-anggotanya di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua ya. Ada yang namanya klasifikasi akun. Oke, lanjut lagi ke Wulan. Pada saat tes menjadi posisi akunting, di tesnya kemampuan penyajian laporan keuangan. Karena kalau basicnya udah paham, nanti ketika menyesuaikan dengan keadaan perusahaan, kemudian menyesuaikan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan, kemudian menyesuaikan dengan operasional perusahaan atau kegiatan usaha perusahaan, itu nanti bisa menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan. Tesnya apa aja, atau yang harus dipersiapkan apa aja? Satu, kemampuan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, kemampuan perpajakan. Teman-teman harus bisa pajak. Posisi akunting harus bisa pajak minimal paham dasar-dasar perpajakan. Karena nanti laporan keuangan akan disajikan untuk kebutuhan pelaporan pajak. Untuk perhitungan dasar pengenaan pajak. Baik itu PPh atau PPh orang pribadi atau PPh badannya. Nah, berikutnya, selain daripada akuntansi, kemudian pajak, ketika kita ada di posisi akunting, harus bisa menyesuaikan, itu tadi, kebutuhan apa yang ada atau yang harus kita, istilahnya kita bantu ya, penyajian laporan keuangannya, itu seperti apa? Contoh, saya basic akuntansi, kemudian
saya tiba-tiba kerja di mitra Pertamina, yang harus ditelaah, yang pertama, harus bisa menganalisis perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kemudian, hal-hal apa aja sih yang harus disajikan, atau data-data apa saja yang harus disajikan. Kemudian, setelah data apa yang harus disajikan, berarti kita harus cari data apa yang dibutuhkan. Gitu. Pada intinya, di posisi apapun yang ruang lingkupnya mengenai keuangan, harus bisa menganalisis keadaan suatu perusahaan. Karena tiap perusahaan beda-beda. Beda laporan keuangannya. Jadi nggak monoton gitu. Tapi yang penting dasarnya tahu dulu. Basicnya di situ. Gitu, Wulan. Kayak saya lah contohnya. Kemarin saya udah masuk 2 bulan di mitranya Pertamina di LPG, gas LPG ya. Di situ awalnya nggak ada penyajian laporan keuangan secara terperinci, hanya ada data-data penjualan saja. Nah, ketika saya masuk, saya kasih saran buat ada data penyajian laporan keuangan untuk penebusan barang atau namanya tuh DO LPG atau drop out. Jadi ngambil barang dari SPBE yang non subsidi itu kan ada perhitungan PPN-nya, kemudian ada harga-harga yang memang sifatnya berubah-berubah gitu. Iya ada. Kalau di apa? Kalau di akuntansi kita lebih dikenalnya dengan HPP. Nah, awalnya nggak ada penyajian data tersebut. Otomatis ketika datanya nggak ada, nanti penyajian laporan keuangannya atau penyajian mengenai kasnya itu nggak bakalan akurat. Hanya sebatas tulisan-tulisan tangan saja. Dan akhirnya dikasih saran A, B, C, D, disajikan, barulah posisinya benar, kemudian data apapun jadi tercatat. Berarti intinya kemampuan ilmunya dulu, lalu yang kedua yang harus disiapkan ketika teman-teman nanti akan melanjutkan ke jenjang bekerja gitu ya, setelah lulus kuliah, itu harus bisa meningkatkan atau kepekaan dalam menganalisis suatu keadaan di perusahaan tersebut. Itu intinya. Mau di posisi apapun. Memangnya benar ya Kak, kalau dunia kerja sama kuliah itu lebih simpel akuntansi di mana nih? Di kuliah. Sebenarnya kondisional. Tergantung kita ada di perusahaan apa. Bergeraknya di jasa kah, di dagang kah, atau di manufaktur. Yang paling apa? Simple itu di jasa. Kalau middle itu di dagang. Tapi kalau yang paling banyak pelaporannya itu di manufaktur. Ya tergantung nanti teman-teman apakah nanti di perbankan bergeraknya atau di instansi pemerintahan. Yang udah pakai sistem itu lebih enak daripada kita harus bikin sistem sendiri. Kita dituntut buat istilahnya gini. Saya misalkan yang pemilik perusahaan, terus saya rekrut kalian. Otomatis kalian harus berguna kan buat perusahaan saya. Nggak sekedar datang, ngerjain apa yang ada, pulang. Tapi harus apa namanya ya? Harus simbiosis mutualisme gitu. Saya bermanfaat untuk kalian, kalian punya kerjaan, dan kalian juga memberikan suatu manfaat bagi perusahaan saya. Contohnya kayak gitu. Intinya, kalian persiapkan, kemudian kuliahnya diseriuskan gitu. Apapun jurusan kalian, kalau diseriusin bakalan dapat manfaatnya. Itu aja pertemuan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Kak. Oke. Pengaruh perubahan harga terhadap laporan keuangan perusahaan otomatis ya berpengaruh terhadap sirkulasi kas. Sirkulasi kas, kemudian bukan sirkulasi tapi sirkulir ya. Ya, mutasi debit kredit atau perubahan saldo keuangan itu pasti berubah dong. Kalau ada harga yang berubah, yang awalnya misalkan biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diterima ketika ada perubahan harga, itu pasti berubah juga. Perusahaan Indonesia yang termasuk perusahaan jasa dagang manufaktur. Contohnya, katanya. Contoh dari perusahaan jasa dagang manufaktur. Perusahaan jasa, saya nih.
Kelas online akuntansi itu perusahaan jasa. Jasanya apa? Jasa memberikan ilmu akuntansi atau mentoring sebutnya. Dagang, perusahaan dagang. Contohnya Alfamart, Indomart, warung, itu perusahaan dagang. Karena hanya membeli, menjual. Membeli, menjual. Kalau manufaktur, contohnya tukang gorengan tahu? Tukang gorengan itu termasuk perusahaan manufaktur, cuma skala kecil. Karena apa? Karena di situ ada proses membeli bahan baku, mengolah menjadi bahan setengah jadi, barang setengah jadi, lalu digoreng, lalu dijual. Sederhananya seperti itu manufaktur. Jadi membeli bahan baku, diolah jadi setengah jadi, kemudian diolah menjadi barang jadi, lalu dijual oleh sendiri. Itu manufaktur. Contoh lagi apa? Perusahaan mobil, itu manufaktur. Perusahaan kain yang mengolah bahan mentah sehingga menjadi kain, itu manufaktur. Kahatek contohnya. Ada lagi? Kalau Pertamina itu masuknya kemana, Kak? Pertamina untuk pertambangannya berarti itu manufaktur. Tapi kalau Pertamina-nya itu perusahaan dagang. Kecuali Pertamina yang udah include punya manufacturing-nya. Jadi pertambangannya punya, kemudian perusahaan untuk penjualannya gitu atas nama perusahaan itu sendiri. Itu yang dinamakan manufaktur. Pada saat bahan baku diolah jadi barang jadi, kemudian dijual, berarti itu manufaktur. Itu Amel. Gimana sih perkembangan terkini dalam standar akuntansi mengatasi tantangan yang timbul kompleksitas instrumen keuangan derivatif. Nah, ini makanya ini ya. Ini mah pertanyaan UAS ya. Itu mah searching aja ya. Gak boleh dijawab di sini. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya boleh. Tanya, kalau misalnya kan katanya kalau jurusan akuntansi itu bisa bikin kantor sendiri ya, Kak. Kayak misalnya notaris kayak gitu, itu tuh harus ngambil gelar apa dulu nggak sih, Kak? Gitu. Apa? Kayak apa notaris? Kalau misalnya, iya kayak contohnya kalau di bagian hukum kan notaris. Oke. Kalau misalnya di bagian akuntansi katanya bisa bikin kantor akuntan. Itu tuh kita harus ngambil privat AB kah atau gimana, Kak? Enggak. Bukan, kalau privat AB itu untuk khusus pajak. Kalau di akuntansi, ini jenjang pendidikannya ya. D3 akuntansi atau S1 akuntansi, itu jenjang stratanya. Yang kedua, boleh S2 akuntansi. Itu belum dikatakan akuntan karena baru S2. Yang ketiga, kalau kita pengen buka konsultan akuntansi, contohnya kayak notaris di bidang hukum, kemudian praktek dokter misalkan ya. Nah, kita harus ambil profesi namanya PPAK. Pendidikan Profesi Akuntansi. Namanya PPAK. Kemudian nanti kita akan dapat gelar akuntan yang sering disingkat jadi AK. AK aja. Nggak pakai S, nggak pakai M. Kalau SAK berarti sarjana akuntansi. MAK magister akuntansi. Kalau kita lulus dari program studi profesi akuntansi, itu namanya PPAK. Kemudian nanti gelarnya adalah akuntan. Oke, boleh silakan Fujirotul. Katanya ada petir. Mau izin live katanya. Ada lagi? Gitu, Amel? Oke, makasih, Kak. Dan itu untuk perizinannya seperti biasa ke dinas satu pintu. Ada perizinan lagi. Kayak pembukaan izin praktek dokter kayak gitu ya. Terus praktek konsultan pajak, konsultan hukum, itu ada perizinannya. Kemenkumham juga. Gitu, ada lagi? Oke. Untuk pertemuan pertama ini, kalau misalkan belum ada pertanyaan karena belum dikasih materi,
Saya harap teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan tadi. Apa nih? Kajian nilai sesuai pandangan kok udah lama pergi tadi nama harus apa? CPA, CMA. Oke. Jadi gini, kalau untuk kebutuhan lamar kerja, teman-teman sesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nggak perlu punya sertifikat khusus. Yang terpenting, minimal administrasi teman-teman bisa lolos aja dulu ke tahap interview. Lalu setelah interview, nanti kan ada tes juga ya, tes secara tertulis atau tes secara lisan gitu, tentang obrolan-obrolan yang mengarah ke skill teman-teman. Jadi harus diperkuat lagi tuh di skill. Saya udah pernah sampaikan kalau nggak salah di akun TikToknya RRpreneur atau di akun TikTok saya. Tiket buat teman-teman bisa lolos administrasi itu IPK ya. IPK bohong kalau orang bilang IPK nggak penting. IPK nggak penting untuk orang yang punya orang dalam. IPK nggak penting. Tapi buat kita yang emang berdiri sendiri gitu, kayak lamar kerja ke sana kemari, itu kalau nggak mengandalkan IPK, kita nggak akan bisa bersaing untuk di administrasi. Kita pada saat lamar kerja, apa dulu? Ketemu dulu untuk interview atau masukkan administrasi dulu? Administrasi dulu kan? Otomatis di situ ada ijazah, kemudian ada transkrip nilai, itu otomatis diperiksa. Kemudian ada sertifikat-sertifikat keahlian, bukan sertifikat seminar, tapi sertifikat keahlian. Privat AB, kemudian itu kalau di bidang ruang lingkup keuangan ya, sertifikat keahlian perpajakan, keahlian akuntansi, itu dinilai. Bukan sertifikat seminar, ingat. Nah, setelah administrasi lolos, itu standarnya dari mana? Pasti dari IPK. Pasti dari sertifikat keahlian. Kemudian setelah lolos administrasi, nanti pada saat interview, skill kalian yang dinilai dalam berbicara, kemudian dalam menjelaskan apa yang ditanyakan yang mengarahnya ke posisi yang dilamar, apakah menguasai atau tidak. Itu tiket lolos interview. Untuk tiket lolos diterima kerja, kalian harus punya orang dalam. Enggak, Deng. Canda. Untuk lolos diterima kerja, otomatis dua-duanya harus terpenuhi. Skill iya, IPK juga iya. Minimal IPK di jurusan akuntansi itu nilainya harus berapa, Kak? Di mata kuliah apa aja? Minimal dapat B semua. Minimal IPK kalian tuh 3 lah. Atau kalau bisa 3,5 ke atas deh. Itu udah aman buat seleksi gitu. Itu mencakup semua ya, Kak? 3. Minimal 3 itu mencakup semua. Minimal 3, nggak boleh ada yang C lah. Usahakan nilai-nilai kalian. Kalaupun ada yang C, itu yang mata kuliahnya sulit banget dan dosennya agak rudet banget, itu bolehlah C. Tapi kalau yang lain usahakan B. Oke, Kak, makasih. Oke, karena nilai nggak menutup kemungkinan dan kita juga nggak menutup mata bahwa nilai itu terkadang sesuai dengan mood dosen. Jadi kalau misalkan kita dapat C, padahal kita udah berusaha mati-matian, dan teman-teman juga semua kebanyakan dapat C di mata kuliah, di satu mata kuliah, jadi kalian jangan terlalu tersakiti oleh nilai tersebut. Tapi harus dimaksimalkan di semester-semester berikutnya kalau masih ada kesempatan. Gitu ya. Tapi usahakan semua mata kuliah di setiap semester minimal B. Bagusnya A. Gitu ya. Masuk jurusan akuntansi itu apa aja yang dipelajari? Yang dipelajari banyak, dari semester 1 sampai semester 8 di S1 tuh banyak, nggak bisa disebutin satu-satu. Kalau mau tahu, masuk aja dulu. Gitu ya. Saya juga udah lupa mata kuliahnya apa aja. Tapi yang intinya di akuntansi itu mempelajari tentang bagaimana
kita bisa menyajikan laporan keuangan dan memahami laporan keuangan. Intinya itu. Kalau nama mata kuliahnya beda-beda. Oke? Sampai mana tadi? Saya lupa. Oh ya, kerja, tentang kerja. Kalian harus IPK-nya harus baik, minimal 3 atau 3,2 lah, dikit gitu ya. Naik dikit. Kemudian skill. Dan bohong sih kalau misalkan fisik nggak berpengaruh. Fisik tuh berpengaruh sih. Fisik tuh berpengaruh, wajah tuh berpengaruh. Penampilan itu berpengaruh. Kalau kalian niatnya kerja. Kalau nah, ada yang udah kayak gini nih. Aduh. Nah, kalau misalkan kalian tidak memenuhi kualifikasi tersebut, kalian jangan putus asa, jangan berharap kepada suatu pekerjaan, tapi carilah peluang-peluang lain, entah itu usaha kah, entah itu, ya intinya kalau nggak kerja, minimal usaha. Gitu. Jadi jangan putus asa, saya nggak diterima kerja, tapi ternyata rezekinya bukan di situ. Ya, itu ya. Izin nanya Kak, masih ada waktu nggak sih? Boleh. Kalau misalnya dapat sertifikat keahlian itu gimana ya Kak caranya? Dapat sertifikat keahlian itu berarti ikuti kursus-kursus yang merujuk kepada skill. Bukan les-les yang sifatnya mempelajari tugas doang. Contoh, joki. Joki itu nggak akan dapat sertifikat ya. Terus privat misalkan hanya untuk menggugurkan nilai saja. Tapi ikuti kelas-kelas atau privat-privat yang sifatnya ada standar keahlian yang harus dikuasai ketika sudah selesai program. Contoh, privat akuntansi yang berstandar ketika sudah lulus atau sudah selesai pertemuan harus menguasai materi A, B, C, D. Seperti di kelas ini nanti sertifikatnya adalah sertifikat keahlian, bukan sertifikat keikutsertaan kayak seminar gitu, bukan. Berarti bisa dipakai ya Kak? Bisa dipakai. Yang kedua, skill-nya harus benar-benar. Makanya nanti di akhir akan ada ujian. Kalau misalkan di ujiannya tidak lulus, maka tidak lulus. Tapi kalau di ujiannya lulus, itu akan lulus. Gitu ya. Jadi usahakan setiap pertemuan ikut. Kalau misalkan nggak ikut pun, harus minimal bertanya atau diskusi. Supaya bisa paham. Karena setiap pertemuan itu akan ada perpindahan materi. Kan saling berkaitan materinya. Ya, kalau dalam rantai ya, satu aja putus, itu nggak akan bisa nyambung lagi ke rantai berikutnya, mata rantai berikutnya. Begitu. Sampai sini dulu perkenalan kita di pertemuan pertama ini. Sengaja saya nggak ngasih materi di pertemuan pertama karena saya lebih senang ngobrol dulu di pertemuan pertama itu. Nanti pertemuan berikutnya baru masuk ke materi. Saya yang akan memaparkan sesuai dengan keilmuan saya, kemudian sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang udah saya telaah, kurangnya di mana, kalian butuh apa, saya akan kasih seluruhnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk malam ini? Untuk pembelajarannya gimana 1 minggu? Oke. 2 kali atau 1 kali? Dalam 1 minggu berarti untuk pembelajarannya 2 jadwal. Hari Jumat malam jam 7:30 jadwal join ya. Jadwal dimulainya tetap jam 19.50. Kemudian hari Minggu malam Senin berarti. Jadi 2. Berikutnya untuk modul, tadi ada yang tanya modul. Modulnya akan dikirim H-1 sebelum les. Gitu. Jadi harus dibaca dulu. Kalau nggak baca, saya yakin bakal gitu ya, bakal gitu doang. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sempat baca pun nggak apa-apa. Yang penting pada saat Zoom intinya memperhatikan dan diskusi apa yang nggak bisa dipahami, gitu ya. Ada lagi?
H-2, oke. Kondisional nanti akan dikirim. Pokoknya sebelum les bakalan dikirim ya untuk modul dan PowerPoint dan yang lain-lain. Oke, bagus. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung dan sudah bersabar untuk menunggu kelasnya dimulai. Saya harap teman-teman bisa mengikuti semua pertemuan dan semua materi yang dipelajari atau diajarkan oleh saya. Dan jangan lupa hari Jumat depan kita ketemu lagi. Kalau misalkan ada kendala untuk bertemu di Zoom, mohon konfirmasi ya, karena nanti absensi itu pasti ada rekapitulasinya di akhir dan akan dipertimbangkan apakah sertifikatnya akan turun atau tidak. Oke? Oke, kalau begitu untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi dan salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh.